Hidup ini sederhana. Aku menikmati permainan, kesenangan tanpa komitmen, tanpa janji-janji bullshit. Bukan karena aku tak percaya sama cinta, tapi karena aku tahu cinta bisa jadi racun, persis seperti yang pernah aku alami dulu. Dan malam ini aku akan kembali berburu. Malam yang indah, tapi sepertinya kamu lebih indah deh dari apapun di ruangan ini. Oh, kamu pasti pintar bicara ya? Baru aja ketemu, udah melontarkan rayuan. Bukan rayuan kalau itu kenyataan. Salam kenal, aku Aris. Aku Siska, tapi aku sudah menikah. Aku cuma ingin kenal lebih dekat. Lagi pula apa salahnya sih kalau kita ngobrol dengan orang asing di malam yang seindah ini? Bener banget, nggak ada yang salah. Aku sudah menikah dan aku berada di pesta mewah ini. Terkadang tuh kita cuma butuh seseorang yang mendengar tanpa menghakimi. Kayaknya suamimu sibuk banget ya, sampai kamu yang secantik ini aja berkeliaran di pesta kayak gini. Dodi, dia baik, tapi dia lebih sering sibuk. Kadang aku ngerasa aku hanya latar belakang di hidupnya. Ayo ikut aku bentar, aku mau nunjukin sesuatu. Aku mau nunjukin gimana rasanya benar-benar dicintai. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa aku kayak gini? Kenapa aku milih hidup tanpa cinta? Hanya mengejar kesenangan sesaat. Ya jawabannya, karena aku tahu cinta itu seperti pisau. Dan aku tahu karena aku sudah pernah terluka oleh hal itu. Jadi, kamu ke rumah perempuan itu lagi? Berapa kali aku harus bilang kalau aku nggak akan diam aja ngeliat kamu begini, Mas? Aku tuh cuma kerja, jangan bikin drama. Kamu itu selalu saja curiga yang gak jelas. Ibu kenapa nangis lagi? Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma sedih-sedikit. Jangan khawatir ya. Aku belajar dari kecil bahwa cinta itu penuh kebohongan. Aku janji waktu itu, aku nggak mau jadi korban lagi. Tapi kenyataannya, aku justru berakhir seperti ayahku. Ini seperti sebuah takdir lingkaran yang tak pernah putus. Maaf, kamu gak apa-apa? Aku lihat tanganmu kelihatan sakit. Oh, ini nggak apa-apa. Aku cuma jatuh di rumah tadi. Jatuh? Sepertinya lebih dari itu deh. Kalau butuh bantuan aku bisa dengerin. Tapi sebelumnya maaf ya jika aku lancang. Anggap aja aku hanyalah orang yang peduli denganmu. Suamiku, dia marah terus. Aku cuma salah sedikit, tapi dia selalu bilang aku bodoh, nggak berguna. Aku capek, tapi aku nggak tahu harus gimana. Udah, hapus air matamu. Kamu gak sendirian kok. Kalau kamu butuh seseorang buat bicara, aku ada di sini. Kadang cerita ke orang asing lebih mudah. Kamu bisa lebih lepas bercerita tentang apapun kepadaku. Kalau ada yang bilang cowok selalu salah dan cewek selalu benar, itu nggak berlaku bagi aku. Suamiku yang selalu buat kesalahan, tapi dia yang selalu playing victim. Aku selalu disalahkan dan aku nggak tahu lagi harus apa. Aku capek. Udah, kamu tenang ya. Kamu menangislah, luapkan semua emosimu. Aku tahu kok apa yang kamu rasain. Aku sejak kecil juga mengalami hal yang kamu alami. Kalau kamu sudah merasa enakan, kamu bisa cerita lagi ya. Aku cuma mau hidup tentram di rumah tanggaku. Aku nggak mau kayak gini, apalagi sampai tua. Kamu baik ya, jarang aku ketemu orang seperti kamu. Suamiku, dia gak pernah punya waktu buat ngobrol kayak gini. Aku ngerasa lega banget habis cerita sama kamu. Semua orang layak dapat perhatian, apalagi kamu, Maya. Aku yakin kamu jauh lebih berharga daripada yang dia pikirin. Aku tahu aku gak benar-benar peduli. Aku cuma suka perasaan itu menjadi tempat pelarian mereka. Tapi Maya, ada sesuatu tentang dia yang berbeda. Sesaat aku bahkan berpikir, apa yang aku lakukan ini salah? Aris, kamu mau kan jadi tempatku bercerita? Aku saat ini benar-benar terpuruk.
butuh bahu buat bersandar. Nggak usah khawatir Maya, kamu bertanya sama orang yang tepat. Reno selalu ada buatku. Dia seperti suara hatiku yang sering aku abaikan. Dia bilang aku ini salah, hidupku kacau, tapi dia nggak tahu aku cuma main aman. Ini hidupku, aku yang atur. Sampai kapanpun gak akan ada yang bisa buat aku berubah. Kamu terlambat lagi Aris. Habis urusan sama cewek mana lagi nih kali ini? Hahaha, lu tahu sendiri kan gue disibuk. Apa sih yang mau diomongin emangnya? Jangan bilang lu mau khotbah lagi ya. Kamu pikir hidupmu aman Aris? Kamu nggak sadar ya? Kamu ini jalan di atas bom waktu. Cepat atau lambat semuanya bakal meledak. Gue nggak peduli. Hidup ini soal seneng-seneng Reno. Gue nggak mau diatur orang lain, apalagi ngerasa terikat sama yang namanya cinta. Cinta itu bukan soal diatur atau enggak. Kamu mainin perasaan orang, Riz. Istri-istri itu punya suami loh, punya keluarga. Kamu tahu nggak apa yang bakal terjadi kalau mereka tahu? Karma ya? Lu suka banget sih ngomongin soal karma. Lagian juga kan gue cuma bikin mereka bahagia sebentar. Kasih yang mereka harapkan itu gak pernah dapat di rumah. Apa salahnya? Bukannya malah bagus ya? Mereka kan bisa jadi bahagia kalau sama gue. Aku cuma berharap suatu saat kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Ya udah, gue duluan ya. Mau ketemu sama Clara nih, istrinya pengusaha sukses, juragan jengkol. Aku tidak pernah menyangka hari ini bakal jadi titik balikku. Tapi waktu itu aku gak peduli apapun. Semuanya dimulai di sebuah galeri seni, tempat orang-orang pura-pura terpesona sama lukisan. Sementara aku cuma terpesona sama dia, wanita bernama Clara. Dia berbeda dari yang lain. Menurutmu apa maksud pelukis ini ya? Kayaknya cuma coretan tanpa arah deh. Tapi kamu kelihatan serius banget mikirinnya. Mungkin seperti hidup kita, terlihat seperti coretan tanpa arah, tapi selalu ada cerita di baliknya. Kamu pasti orang yang pintar mencari makna ya. Halo, salam kenal. Aku Aris. Senang bisa bertemu denganmu di tempat seperti ini. Aku Clara, dan aku rasa kita nggak perlu terlalu serius soal seni. Kadang menikmati saja sudah cukup. Clara, aku penasaran kenapa kamu terlihat seperti mencari sesuatu, seperti ada yang sedang kamu pikirkan. Mungkin karena aku memang sedang mencari sesuatu yang hilang. Kamu tahu rasanya berada di tempat yang penuh kemewahan, tapi terasa kosong. Aku tahu dan aku yakin kamu nggak harus merasa begitu selamanya. Maukah kamu menemaniku hanya untuk hari ini saja? Aku perlu bantuan untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Tenang aja, aku selalu siap kok buat kamu. Kita mulai dari mana? Ayo ikut aku. Aku selalu berpikir bahwa aku bisa mengendalikan semuanya. Tapi ada hal-hal yang bahkan aku sendiri gak bisa kendalikan. Dan hari itu aku tahu petualanganku sama Clara bakal jadi mimpi buruk. Tuan, ini buktinya. Istri Anda bertemu pria ini beberapa kali. Kami juga punya rekaman video kemesraan mereka. Clara, aku gak percaya dia berani melakukan hal ini. Siapa pria ini? Kamu tahu semuanya tentang dia. Namanya Aris. Saya udah mulai menyelidiki latar belakangnya. Akan segera saya laporkan, Bos. Hendra, suamiku pasti curiga. Aku rasa kita nggak bisa terus seperti ini, Aris. Kamu gak perlu takut. Aku gak akan biarin dia nyakitin kamu. Aku bakal ngelindungin kamu. Tenang aja. Kamu nggak tahu siapa dia. Hendra bukan cuma suamiku. Dia punya kuasa yang bisa menghancurkan siapa saja, termasuk kamu. Aduh, suamiku nelpon. Clara, pulang sekarang. Kita perlu bicara. Aku tahu saat itu semuanya gak akan pernah sama lagi. Permainan yang aku pikir cuma soal kesenangan, sekarang malah berubah menjadi perubahan hidup dan mati. Aku pikir semuanya akan tetap seperti biasa. Siska, dia cuma salah satu dari mereka. Tapi malam itu dia datang dengan sesuatu yang gak pernah aku duga. Sesuatu yang gak bisa aku abaikan begitu saja. Siska, aku sayang. Kamu datang tanpa kabar dulu. Ada apa emangnya? Kita perlu bicara. Ini serius, Aris.
Oke, ngomongin apa? Kamu tahu kan aku gak suka drama. Aku hamil, Aris. Tapi aku nggak tahu anak ini anak siapa. Kamu atau Dodi suamiku. Kamu yakin? Maksudku nggak ada cara buat tahu siapa bapak dari anak itu. Gak bisa tahu sekarang, Aris. Dan aku nggak peduli. Aku cuma butuh kamu bertanggung jawab kalau ternyata ini anak kamu. Siska denger, kita nggak bisa gegabah. Aku nggak bilang aku bakal lari. Tapi kita harus pikir ini baik-baik. Apa kamu yakin mau hancurin semua ini? Pernikahan kamu sama Dodi? Kamu pikir aku nggak hancur sekarang? Aku udah bohong sama suami aku, sama diri aku sendiri. Dan semua ini karena kamu. Sekarang kamu mau kabur. Jangan bilang semua ini cuma salahku, Siska. Kamu kan juga ikut main di sini. Kita sama-sama tahu ini salah dari awal. Aku tahu ini salah, aku tahu. Tapi aku nggak pernah nyangka akan jadi serumit ini. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Aris. Kamu yang bilang kita bisa jalanin ini tanpa beban. Sekarang apa? Bebannya cuma di aku. Siska, aku nggak pernah janji apa-apa ya ke kamu. Aku cuma bilang kita nikmatin ini selama bisa. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Jadi itu aja, itu yang kamu pikir, nikmatin selama bisa. Aris, ini bukan cuma tentang kita aja, ada nyawa di sini. Kamu nggak bisa cuma bilang ini selesai. Aku nggak bilang ini selesai. Aku butuh waktu buat mikir, Siska. Kamu juga butuh waktu buat mikir. Jangan ambil keputusan waktu kamu lagi emosional kayak gini ya. Waktu buat mikir? Kau pikir aku nggak mikir selama ini? Aku mikir setiap malam, Aris. Setiap kali aku lihat Dodi tidur di sebelahku, aku mikir. Setiap kali aku ketemu kamu, aku mikir. Aku capek, Aris. Aku capek mikir sendirian. Terus kamu mau aku gimana, ha? Kamu mau aku datang ke Dodi dan bilang, "Hey, maaf, mungkin aku yang bikin istri kamu hamil." Gila ya, Siska? Itu nggak akan mungkin menyelesaikan apa-apa. Yang ada aku dihajar sama suami kamu. Kalau kamu gak mau menyelesaikan ini, siapa lagi yang bisa, Aris? Aku gak bisa terus-terusan pura-pura di depan Dodi. Dan aku juga gak bisa pura-pura di depan kamu. Aku butuh jawaban, Aris. Oke, kalau emang kamu mau, kita cari tahu siapa ayah anak ini. Kalau ternyata aku akan tanggung jawab. Tapi kalau bukan, kamu harus siap-siap buat selesain semuanya sendiri. Kamu pikir aku belum siap? Aku siap kehilangan segalanya, Aris. Tapi aku gak siap kehilangan kamu. Jangan bilang gitu, Siska. Kamu punya hidup yang lebih baik dari ini, dari aku. Jangan buat aku jadi alasan kamu hancurin semuanya. Kamu bukan cuma alasan, Aris. Kamu itu segalanya buat aku sekarang. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku egois. Tapi aku cuma manusia. Aku cuma perempuan yang jatuh cinta sama orang yang salah. Kita sama-sama salah, Siska. Kita sama-sama manusia. Tapi cinta nggak cukup buat benerin semua ini. Kita harus realistis. Realistis itu apa, Riz? Nyakitin Dodi lebih lama? Atau ninggalin kamu tanpa tahu apa yang akan terjadi sama aku dan anak ini? Kita harus jalan pelan-pelan, Siska. Kita nggak bisa buat keputusan sekarang. Aku ngerti kamu takut. Aku juga takut. Tapi kalau kita salah langkah, semuanya bakal lebih buruk. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, Aris. Aku ngerasa sendirian. Kamu nggak sendirian, Siska. Aku di sini. Mungkin aku nggak bisa kasih jawaban sekarang, tapi aku nggak akan ninggalin kamu. Itu yang bisa aku janjiin. Aku nggak pernah ngerasa seperti ini sebelumnya. Biasanya aku bisa lepas tangan, tapi kali ini rasanya lain. Siska bukan cuma pemain lagi, tapi aku juga nggak tahu harus berbuat apa. Jika benar itu anakku, lalu aku harus apa? Kamu janji, Aris? Iya, aku janji. Kamu mau kemana, Maya? Apa ini lelucon baru? Aku pergi, Anton. Aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Kamu nggak pantas jadi suamiku. Kamu terlalu keras dan kasar. Hahaha, pergi? Kamu pikir bisa lari dari aku? Kamu gak punya apa-apa tanpa aku. Aku lebih baik nggak punya apa-apa daripada terus hidup sama pria yang nggak tahu cara menghormati istrinya. Kamu pikir kamu berani ya? Kamu gak akan kemana-mana. Maya, aku yang punya kendali di sini. Kamu salah. Hari ini aku yang punya kendali atas hidupku. Kamu nggak bisa menghentikan aku lagi. Duduk, kita harus ngomong, Riz. Alah,
Lu lagi mau ngomong soal moral ya? Reno, gue udah capek. Gue mau ketemu nih sama Yayu, dia cantik loh. Capek? Kamu pikir orang-orang yang kamu hancurin gue capek? Maya, Siska, Clara, mereka semua korban kamu, Riz. Kamu pikir mereka cuma permainan? Jangan sok suci dah, Reno. Mereka yang datang ke gua, mereka yang butuh gua. Kamu salah, mereka butuh pelarian, bukan butuh kamu. Dan kamu tahu itu, tapi kamu tetap memanfaatkan mereka. Kamu egois, Riz. Kamu cuma mikir diri kamu sendiri. Kamu pikir kamu gak kena dampaknya? Kamu itu nyata, Riz. Cepat atau lambat semuanya akan balik ke kamu. Gua gak tahu harus gimana, Reno. Gua ngerasa kehilangan kendali. Untuk sekarang, lu siap-siap aja, akan karma yang bakal datang. Dia akhirnya mulai sadar, tapi aku tahu ini baru permulaan. Dia harus menghadapi semua ini sendiri, dan aku hanya bisa berharap dia akan bertahan. Aku pikir semuanya akan tetap terkendali, tapi malam itu semuanya berubah. Ancaman Hendra bukan hanya soal reputasiku, tapi juga soal hidupku. Kamu tahu kenapa aku ada di sini kan? Hendra, aku bisa jelasin semua ini. Bukan seperti yang kamu pikirkan kok. Hahaha, bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan bodoh, Haris. Aku punya bukti, foto, video, dan semuanya. Dan aku bisa menghancurkan hidupmu dalam hitungan detik. Hendra, denger, aku minta maaf. Aku gak tahu apa yang aku pikirkan. Aku salah udah deketin Clara, istrimu. Maaf, kamu pikir maaf bisa memperbaiki semuanya? Aku gak peduli dengan maaf. Kamu sudah melewati batas, dan sekarang aku akan buat kamu membayar harganya. Aku bisa pergi, aku akan hilang dari hidup Clara. Kamu gak perlu lakuin ini, Hendra. Kamu pikir aku cuma peduli soal Clara? Ini soal harga diri, Haris. Aku gak peduli kalau kamu pergi, tapi aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Semua orang, semua wanita akan tahu siapa kamu dan kebusukanmu. Aku yang kaya raya ini punya banyak akses media. Akan aku buat kamu menjadi viral di sosial media. Aku sudah menyakiti terlalu banyak orang. Siska, Maya, Clara, mereka semua pernah percaya padaku, dan aku menghancurkan mereka. Tapi kalau ada satu hal yang bisa aku lakukan sekarang, itu hanyalah meminta maaf kepada mereka. Apalagi yang kamu mau, Aris? Aku cuma mau minta maaf, Siska. Aku tahu kata-kata ini gak cukup, tapi aku benar-benar menyesal. Aku menghancurkan hidupmu. Kamu pikir permintaan maaf bisa memperbaiki semuanya? Aku kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri, pada pernikahanku, karena kamu. Aku tahu, dan aku gak berharap kamu memaafkan aku. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku akan berubah. Aku gak mau hidup seperti ini lagi. Aku gak peduli. Aku cuma peduli sama anak di dalam perutku yang entah anak siapa. Halo, Clara, aku mau bilang. Aris, kita nggak bisa bicara lagi. Aku sudah memutuskan untuk kembali ke Hendra. Aku tahu, Clara, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Dan aku harap kamu bahagia. Hidupku sudah hancur sekarang. Harusnya dari awal kita gak pernah ketemu. Aku gak tahu apa aku bisa benar-benar menebus semua kesalahanku. Tapi aku tahu satu hal, aku gak akan pernah kembali ke jalan yang sama. Hidup ini adalah tentang pilihan. Dan kali ini aku memilih untuk memperbaiki diri. Aku akan pindah ke kota lain, memulai semuanya dari nol, dan membuat semua masa laluku menjadi pelajaran.